Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Bab 3310 ini bukan perlindungan, ini produksi. Bab 8861 sampai dengan bab 8865. Tawana tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen tidak menjawab pertanyaan yang dia tanyakan pada Ye Chen, melainkan bertanya padanya secara bergantian. Isu imigrasi ilegal hampir sama sensitifnya dengan LGBT. Dia tidak berani melontarkan pernyataan yang salah secara politik, kalau tidak dia akan diserang. Jadi, dia berkata dengan wajah serius, "Saya pikir masalah imigrasi harus diserahkan kepada pemerintah AS. AS memiliki undang-undang khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, selama mereka menjamin keadilan dan keadilan dalam proses penegakan hukum." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen dengan bangga dan bertanya kepadanya, "Jadi, bagaimana sikap Tuan Ye terhadap LGBT?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika Anda bersikeras menyerahkan segalanya pada hukum, maka Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang masalah LGBT. Apalagi mengajukan banding. Bukankah semuanya ada hukumnya? Jika ada hukum solusinya, serahkan pada hukum. Ayo lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan main-main dengan urusan hukum." Tawana kehilangan kata-kata untuk sesaat. Tapi dia tidak menyangka Ye Chen akan mengikutinya ketika dia selingkuh. Selain itu, dia bisa mendengar bahwa Ye Chen sepertinya menuduh dirinya usil dalam kata-katanya. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, Ye Chen berkata lagi, "Sebenarnya, Anda mengatakan tidak adil menyerahkan masalah imigrasi ilegal ke hukum. Setidaknya, ketika Anda secara pribadi memperlakukan LGBT dan imigran ilegal, Anda menempatkan mereka di tempat yang tepat. Lokasinya tidak adil." "Itu tidak adil." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalian para selebritas seringkali membela dan menyerukan kepada negara bagian Amerika untuk mengubah ketentuan hukum bagi LGBT. Tetapi saya belum pernah mendengar Anda membela dan menyerukan perubahan ketentuan hukum bagi imigran ilegal. Anda meminta pemerintah untuk memberikan kesetaraan, ini adalah hal yang baik. Ini sangat manusiawi dan sangat Amerika. Tapi mengapa Anda memperlakukan LGBT dan imigran gelap secara berbeda? Bukankah imigran ilegal layak mendapatkan permohonan Anda untuk mengubah ketentuan hukum bagi mereka? Apakah alasan mengapa Anda memperlakukan LGBT dan imigran ilegal secara berbeda hanya karena imigran ilegal tidak memiliki kewarganegaraan Amerika? Dasar kewarganegaraan Amerika. Bukankah kesetaraan ini agak kekanak-kanakan?" Tawana langsung terhenti oleh rentetan pertanyaan pelik Ye Chen. Meski sudah bertahun-tahun berkecimpung di industri hiburan dan kemampuan menyanyinya termasuk yang terbaik di dunia,
Faktanya ia bisa dengan sengaja mempengaruhi dunia. Nilai-nilai penggemar sebagai seorang idola, terlihat bahwa dia bukanlah tipe orang yang benar-benar percaya pada Lee Ju-fu. Artinya, setiap hal yang Anda kemukakan harus beralasan dan meyakinkan. Jika Anda hanya berbicara tentang apa yang ingin Anda lakukan tetapi tidak bisa menjelaskannya, maka pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menjadi hooligan. Setelah berpikir lama dengan ekspresi tertekan di wajahnya, Tawana berkata, "Tahukah Anda, komunitas LGBT memiliki arti yang lebih luas. Kami mendukung LGBT. Kami tidak hanya mendukung LGBT di Amerika Serikat, tetapi LGBT di seluruh dunia." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, imigran ilegal yang saya bicarakan tidak hanya merujuk pada imigran ilegal di Amerika Serikat, tetapi imigran ilegal dari seluruh dunia. Jadi apakah ada perbedaan di antara mereka?" Tawana menatap Ye Chen dengan samar, berpikir bahwa dia akan dengan mudah dihasut olehnya seperti dua wanita sebelumnya. Dan kemudian dia mengucapkan beberapa kata dukungan, dan masalah itu berlalu dengan sempurna. Tapi siapa sangka ternyata pria ini untuk menjadi provokator, dan akan melawannya tanpa akhir. Ye Chen melihat dia terdiam beberapa saat, jadi dia berkata, "Nona manis, jika pertanyaan yang baru saja saya ajukan sulit dijawab, Anda tidak perlu menjawab saya. Tetapi saya punya pertanyaan yang saya ingin Anda jawab. Beri aku jawaban yang jelas." Tawana buru-buru berkata, "Katakan saja padaku." Marvin bertanya padanya, "Di mata Anda, apakah imigran gelap dan LGBT setara?" Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tawana sedikit bingung lagi, mengatakan mereka setara adalah omong kosong. Kebanyakan orang Amerika tidak menyukai imigrasi ilegal. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat dunia yang tinggal di negaranya sendiri tidak menyukai imigran gelap yang menyelundupkan dirinya ke negaranya sendiri. Namun meskipun ini benar, namun tidak bisa dikatakan seperti ini. Di Barat, Anda tidak bisa bersuara tentang banyak orang dan hal-hal yang tidak Anda sukai. Ibaratnya Anda sebagai seorang wanita tidak ingin ada orang yang menyamar sebagai laki-laki masuk ke toilet wanita bersama Anda. Logika ini wajar dan 100% benar, namun Anda tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Selama kamu mengatakannya, banyak perawan yang akan melompat keluar dan mengkritikmu. Dia sudah sangat menyedihkan ketika dia menyamar sebagai seorang wanita. Dia harus jongkok untuk buang air kecil ketika dia memasuki toilet wanita. Kamu masih tidak membiarkan dia masuk ke toilet wanita. Brengsek, apakah kamu masih punya hati nurani? Tawana tumbuh di lingkungan ini dan tumbuh menjadi seorang superstar, dan dia mengetahui kebenaran dengan sangat baik. Jadi, dia hanya bisa berkata bertentangan dengan keinginannya. Saya pikir imigran gelap dan LGBT adalah setara. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia, dan manusia harus diperlakukan sama. Ye Chen mengangguk dan berkata,
Senang sekali Anda memiliki sikap seperti itu. Saya pikir seseorang harus merekam percakapan kita dan mempostingnya secara online agar semua orang tahu bahwa Anda juga sangat mendukung imigrasi ilegal. Dan saya ingat bahwa hampir selalu Anda akan melakukannya secara terbuka, mengidentifikasi diri Anda sebagai LGBT di setiap konser. Saya mengagumi dan setuju dengan pendekatan Anda. Tetapi karena di mata Anda, imigran gelap dan LGBT adalah setara. Lalu mengapa saya belum pernah mendengar Anda secara terbuka menjadi LGBT di sebuah konser sebelumnya? Berbicara. Tawana berkata dengan tidak wajar. Bukan hanya LGBT dan imigran ilegal yang perlu mendapat perhatian di dunia ini. Ada banyak kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian kita. Tidak mungkin saya mengungkapkannya di konser. Ya, Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, "Kamu tidak memperhatikan imigrasi ilegal sebelumnya?" Tentu saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Mari kita kesampingkan masa lalu dan hanya membicarakan masa kini. Karena kamu ada konser malam ini, bisakah Anda pada konser hari ini? Bisakah Anda membuat keributan untuk imigran ilegal? Dapatkah Anda berupaya keras untuk menyerukan negara-negara di Amerika Serikat dan bahkan negara-negara di seluruh dunia untuk memperbaiki undang-undang mereka dan memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang lebih baik kepada imigran ilegal? Mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Tawana, Marvin melanjutkan, "Saya mendengar bahwa imigran gelap di Amerika Serikat sendiri tidak punya uang, dan mereka harus menanggung biaya pengobatan yang mahal ketika pergi ke dokter. Beberapa orang pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Seorang dokter ketika mereka sakit, dokter hanya mengobrol dengannya sebentar dan kemudian memberinya tagihan beberapa ribu dolar. Ini sangat tidak manusiawi. Di negara kita, serangkaian operasi reseksi kanker paru-paru dini sangat sulit. Total biayanya hanya beberapa ribu dolar. Bukankah agak keterlaluan jika seorang dokter Amerika meminta bayaran sebesar itu hanya untuk mengobrol dengan seorang imigran ilegal? Saya pikir Anda harus meminta pemerintah AS untuk menggunakan uang pembayar pajak, memberikan bantuan kemanusiaan yang lengkap kepada para imigran gelap ini, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan hidup yang nyaman, pasokan makanan yang memadai dan perawatan medis komprehensif gratis. Bagaimana menurut Anda?" Ekspresi Tawana tercengang. Pertama, dia tidak menyangka titik masuk Ye Chen begitu rumit. Dan kedua, dia terkejut dengan rangkaian cerita fantastis yang baru saja dikatakan Ye Chen. Izinkan diri Anda meminta pemerintah AS untuk menggunakan uang pembayar pajak untuk mendukung imigran gelap. Apakah harus gemuk, gendut, kuat, serta terbebas dari penyakit dan bencana? Jika saya benar-benar mengatakan itu, apakah saya bisa kembali ke Amerika di masa depan?
Bukankah ini berarti menghilangkan pekerjaan semua orang Amerika dan memberikannya kepada para Audio imigran milik gelap? Sopter Channel. Salahkan diri Anda sampai mati karena tidak bisa mengucapkan pernyataan seperti itu yang pasti akan dikesampingkan oleh Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, Tawana tidak sabar untuk mengakhiri obrolannya dengan Ye Chen. Paling buruk, video tentang dia tidak akan dirilis. Itu lebih baik daripada tidak bisa berkata-kata karena dia begitu agresif dan ditolak sepanjang waktu, bukan? Jadi, dia terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, Tuan Ye memang sangat berperi kemanusiaan. Tapi menurut saya hal seperti ini harus diserahkan kepada pemerintah AS. Yang bisa saya lakukan adalah mengimbau masyarakat untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain. Pacar Tawana, Trevor, melihat kekasihnya telah ditindas oleh Ye Chen. Maka ia langsung berkata, Tuan Ye, pada analisa akhir, Anda masih belum menjawab pertanyaan Tawana. Alasan mengapa Anda mengangkat masalah imigrasi ilegal sedemikian rupa cara agresifnya adalah, pada analisis terakhir, saya masih ingin secara tidak langsung menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, Anda sama sekali tidak mendukung LGBT, benar kan? Mendengar pacarnya datang Audio menyelamatkannya milik dan Sopter langsung Channel. bereaksi untuk mengambil inisiatif, Tawana menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia menatap Trevor dengan tatapan cinta dan mendesah dalam hatinya, ini laki-laki saya. Di saat kritis, dia bisa melakukan segalanya untuknya. Saya menolak segalanya. Jadi, dia melihat ke arah Ye Chen dan memukul selagi setrika masih panas. Tuan Ye, LGBT didiskriminasi di banyak tempat. Jadi kita harus mengambil sikap yang jelas dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat memiliki kesetaraan hak. Jika kita masing-masing bisa, jika mereka tidak mau mengungkapkan sikap dan memberikan dukungan seperti Anda, apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan? Saat ini, Marvin memandang Trevor dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apa kepanjangan dari LGBT Anda. Tapi saya dapat memberitahu Anda dan Nona Sweet dengan sangat jelas bahwa saya menghormati orientasi seksual setiap orang. Bagaimanapun, ini adalah orientasi seksual setiap orang. Pilihan. Dan itu juga kehidupan pribadi setiap orang. Karena ini adalah kehidupan pribadi, tidak pantas untuk selalu membicarakannya di depan umum. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Trevor dan bertanya kepadanya, apakah kamu menyukai pria atau wanita? Trevor mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, tentu saja aku suka wanita. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu juga bisa menyukai pria, ini adalah kebebasanmu. Jika kamu benar-benar menyukai pria, maka aku memahami dan menghormatinya. Aku benar-benar Audio tidak milik suka Sopter laki-laki. Channel. Trevor berseru untuk menjelaskan, tetapi Marvin tidak memberinya kesempatan, dan melanjutkan, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kamu bisa menyukai pria. Menurutku kamu tidak bisa berlari di jalan setiap hari dan berteriak bahwa kamu menyukai laki-laki.
dan bahkan menyemangati laki-laki lain. Aku menyukai laki-laki sama seperti kamu. Lagi pula, ada banyak anak di jalanan, dan nilai-nilai mereka mudah dipengaruhi oleh idola-idola muda itu, dan kaum hippies di barat bangga dengan merokok barang selundupan. Hasilnya adalah Amerika Serikat sekarang setiap tahunnya lebih dari 100.000 orang meninggal karena barang selundupan. Jika anak di bawah umur terpengaruh oleh Anda dan salah memilih orientasi seksualnya, atau bahkan memilih operasi penggantian kelamin yang tidak dapat diubah, apakah Anda akan bertanggung jawab? Jelas tidak mungkin. Jadi, orientasi seksual itu sendiri adalah topik dewasa. Didukung atau tidak boleh dibicarakan di depan umum. Kamu selalu menyebut topik ini di depan umum. Itu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Terlebih lagi, Anda tidak hanya melakukan diskusi terbuka, tetapi seringkali disertai dengan dorongan dan dorongan. Trevor dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak, aku tidak." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya telah melihat beritanya. Anda bahkan telah mendorong beberapa negara bagian untuk mengesahkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mengubah jenis kelamin mereka secara bebas tanpa pengawasan wali. Bahkan ada dana khusus untuk memberi mereka biaya operasi. Ini bukan dorongan." Apa? Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan nada agak agresif, "Menurut pendapat saya, perilaku Anda tidak lagi melindungi minoritas seksual, tetapi memproduksi minoritas seksual. Anda bermaksud untuk secara artifisial memproduksi lebih banyak LGBT untuk memperluas tim ini. Apa niat Anda dalam melakukan ini?" Bersambung.